I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Aisyah Nur Habibah. Saya Muhammad Afifah Reza. Saya Muhammad Pasar Ramadan. Saya Nadia Uliasti. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pemanasan global. Mari kita simak videonya. Apakah kalian tahu apa itu pemanasan global? Secara umum, pemanasan global adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata di seluruh planet bumi dalam jangka waktu yang relatif panjang. Ini terjadi karena peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Nah, dari sudut pandang fisika, pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Selanjutnya ada faktor-faktor terjadinya pemanasan global. Yang pertama, emisi gas rumah kaca seperti peningkatan karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Yang kedua, perubahan iklim alami seperti perubahan sinar matahari, aktivitas vulkanik, dan sirkulasi udara. Yang ketiga, efek rumah kaca menyebabkan panas yang ada di bumi terperangkap di atmosfer dan tidak bisa dipantulkan keluar angkasa. Seperti efek rumah kaca ini dapat berguna untuk kehidupan manusia, namun saat jumlahnya berlebih bisa menimbulkan perubahan iklim dan cuaca di bumi. Yang keempat, ada penggundulan atau pembakaran hutan bisa menyebabkan pemanasan global. Hal tersebut dikarenakan pohon memiliki fungsi menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Terdapat 2 dampak terjadinya pemanasan global, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, kita akan membahas dampak positifnya, yaitu peningkatan pertumbuhan tanaman. Konsentrasi CO2 yang lebih tinggi di atmosfer dapat meningkatkan laju fotosintesis dan pertumbuhan tanaman pada beberapa spesies. Yang kedua, perluasan area pertanian. Pemanasan global dapat menyebabkan perubahan pola curah hujan dan iklim, sehingga sebagian daerah yang sebelumnya tidak cocok untuk pertanian dapat menjadi lebih produktif. Selanjutnya, dampak negatifnya. Yang pertama, perubahan iklim yang ekstrim, seperti gelombang panas yang lebih intens, kekeringan parah, peningkatan intensitas hujan, dan badai yang lebih kuat. Yang kedua, peningkatan permukaan air laut karena mencairnya es di kutub. Ketiga, penurunan keanekaragaman hayati. Yang keempat, kerusakan ekosistem. Yang kelima, ancaman kesehatan seperti malaria dan demam denggi yang bisa dapat terjadi akibat perubahan iklim. Selanjutnya kita masuk ke dalam perbedaan greenhouse dengan rumah kaca. Perbedaan utama antara rumah kaca dan efek rumah kaca, greenhouse effect, adalah konteks di mana mereka digunakan. Rumah kaca adalah struktur fisik yang digunakan dalam pertanian untuk membantu mempertahankan suhu dan kondisi yang ideal bagi tanaman. Efek rumah kaca adalah fenomena alam yang terjadi di atmosfer bumi karena adanya gas-gas rumah kaca. Selanjutnya kita masuk ke usaha pencegahan pemanasan global. Yang pertama, yaitu konservasi lingkungan seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan lahan kritis. Yang kedua, menggunakan energi bersumber dari energi alternatif, yaitu energi air, matahari, angin, bioenergi, guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Yang ketiga, daur ulang dan efisiensi energi. Yang keempat, upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Selanjutnya masuk ke sesi pertanyaan. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok 5, 6, dan 7. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu bagaimana pemanasan global berkontribusi terhadap bencana alam yang lebih sering dan intens. Jadi pemanasan global cukup berkontribusi pada bencana alam seperti yang pertama, peningkatan suhu global yang mengakibatkan gelombang panas, badai tropis, dan tornado. Yang kedua, peningkatan curah hujan ekstrim yang menyebabkan hujan lebat dan banjir yang lebih sering terjadi dan dapat mengakibatkan banjir bandang dan longsor dan beberapa bencana lainnya.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu apa yang akan terjadi jika kita tidak menghentikan pemanasan global? Jadi peningkatan suhu dapat menyebabkan tidak stabilnya cuaca di permukaan bumi. Akibatnya terjadi kemarau panjang maupun kebakaran hutan. Temperatur yang panas akan menyebabkan gagal panen dan terjadi kelaparan. Selain itu, kehidupan hewan liar dan kesehatan manusia pun ikut terancam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu dari kelompok 7. Bagaimana perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global mempengaruhi pertanian dan keamanan pangan? Jadi, perubahan iklim yang terjadi dapat menyebabkan terjadinya gagal panen akibat kekeringan yang berkepanjangan dan juga akibat banjir yang terjadi merusak tanaman pangan. Akibatnya, produksi pangan mengalami penurunan dan mengancam ketersediaan pangan. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.